Breaking news ya teman-teman, P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ini syarat dan tahapannya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan info terkait P3K paruh waktu ya, yang nantinya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan ini ya teman-teman, saya merujuk pada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Memang keputusan Menpan RB ini terkait P3K paruh waktu ini sudah rilis ya teman-teman. Jadi P3K paruh waktu itu sudah ada keputusannya ya, yang tertuang pada Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Langsung saja ya teman-teman, saya langsung masuk pada poinnya, yaitu P3K paruh waktu itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Syaratnya apa syarat P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu? Ini saya langsung merujuk pada diktum ke-17 pada Menpan RB nomor 16 tahun 2025, di mana di situ tertulis bahwa pada diktum ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Kemudian ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan di sini ya, atau pengangkatan menjadi P3K. Jadi jika setelah dievaluasi kinerjanya setiap triwulan dan juga setiap tahunan, jadi evaluasi kinerja untuk P3K paruh waktu itu ada triwulan dan tahunan. Nantinya misalnya baik ya, nantinya digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja, atau nantinya teman-teman bisa diangkat ya menjadi P3K. Di sini nggak ada embel-embel paruh waktu, langsung diangkat menjadi P3K. Artinya itu P3K full time atau penuh waktu. Kemudian ke-28 di sini ya teman-teman, P3K, PPK ya, pejabat kewenangan ya, pejabat pemberi kewenangan di sini atau di situ bisa bupati ya, dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Nah, jadi PPK atau misalnya bupati ya dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Jadi syaratnya yang pertama yaitu ketersediaan anggaran dan juga hasil penilaian evaluasi kinerja terkait pada diktum ke-17 ini ya teman-teman, di mana setiap triwulan dan tahunan P3K paruh waktu itu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk ke-24 di sini ya, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu. Nah di sini ya, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. Yang A, saya fokus pada yang A di sini ya teman-teman, diangkat menjadi P3K atau CPNS. Sebenarnya di sini ya diktum ke-24 ini banyak ya teman-teman. Cuman saya fokusnya pada yang A ya, atau yang meng-highlight yang A di sini ya, diangkat menjadi P3K atau CPNS. Artinya P3K paruh waktu itu ini kemungkinan ini diangkat menjadi P3K ya teman-teman, dengan syarat ya yang ini ya. Yang pertama syaratnya pertimbangan ketersediaan anggaran, kemudian hasil evaluasi atau penilaian kinerja baik itu triwulan dan juga tahunan. Seperti itu. Kemudian
Nah, apa mekanismenya? Di sini mekanisme dan tahapan menjadi P3K penuh waktu. Ini saya langsung pada diktum ke-28, PPK, pejabat pemberi kewenangan, ya, dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Kemudian lanjut ya teman-teman. Di sini diktum ke-29-nya, ini kan 28. Ke-29-nya, nah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28, ya diktum ini maksudnya pengangkatannya ini berbicara tentang teknis ya teman-teman, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. PPK, pejabat pemberi kewenangan, mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menpan, ya, Menpan RB. Kemudian yang B, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. Jadi PPK mengusulkan ke Menpan RB kemudian melakukan penetapan. Kemudian yang C, rincian kebutuhan P3K terdiri atas, nah di sini kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Kemudian yang D, PPK mengusulkan perubahan. Jadi pejabat pemberi kewenangan mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menpan RB. Jadi PPK yang mengusulkan paling lama 7 hari ya teman-teman. Kemudian yang E, Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K, dan PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu info yang bisa saya berikan pada video kali ini ya. Semoga teman-teman P3K paruh waktu itu nantinya bisa diangkat atau dirubah statusnya menjadi P3K penuh waktu. Baik, seperti itu ya teman-teman info ya pada video kali ini. Kalau misalnya ada informasi tambahan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Kalau misalnya suka, silakan like suka. Jangan lupa tentunya subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.